Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Kemarin kan kita Iya. ada bahas-bahas nih, tapi lewat chat aja. Jadi hari ini bisa bertemu lewat Meet untuk pembahasan yang kemarin. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Kita akan pakai metode Tirta, Pak, untuk membantu menghadapi tantangan yang mungkin ada. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, lumayan ya sehat. Karena kebetulan kemarin baru datang dari Banjar, Hmm, subuh jam 4 subuh tadi baru datang. Masya Jadi Allah. bangunnya pun kesiangan. Jam 8 lewat baru bangun tadi, Bu. Terima Hmm, kasih nih sudah mau menanyakan keadaan saya. Sebenarnya ya siap tidak siap, insya Allah saya siap untuk mengikuti kegiatan sesi pada hari ini. Ya, kita langsung aja, Pak, ya, supaya nanti Mm. bisa istirahat karena kayaknya capek ya dari jauh. Ya, baik, Pak. Eh, ada tantangan atau topik tertentu yang ingin Bapak bahas hari ini? Apa yang Bapak ingin capai pada sesi hari ini, Bapak? Hmm, eh, menurut saya ya, Nggih. saya ingin meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Nggih. Jadi di kelas saya itu, Bu, banyak siswa itu ketika pembelajaran sedang berlangsung, banyak siswa yang kurang aktif mengikuti pembelajaran saya. Padahal saya ini, menurut saya sudah mengajar sesuai dengan ya apa bagus lah istilahnya menurut saya. Tapi Nggih. untuk anak-anak, saya rasa ini tidak sesuai ekspektasi. Jadi kita itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita ini sebagai seorang guru, yang mana ketika sudah merancang pembelajaran sedemikian rupa, Mhm. tapi ketika sudah dipraktikkan di kelas itu tidak sesuai. Ada Mhm. siswa yang kurang aktif selama pembelajaran, dia pasif. Jadi dari sebagian besar Mhm. rata-rata itu Bu, banyak yang ya tidak aktif tadi intinya, begitu Bu. Mhm. Mhm. Jadi selama pembelajaran Bapak lakukan, Bapak merasa, siswa-siswa kurang aktif ya, Pak, ya? Iya, Sudah iya. mencoba berbagai metode nih, tapi siswanya masih kurang aktif. Mhm. Menurut Bapak nih, apa yang bikin siswa-siswa tersebut kurang aktif? Kalau menurut saya, beberapa penyebab yang membuat siswa itu kurang aktif, mungkin saja ya, Nggih. menurut saya ini kalau saya refleksi ke dalam diri saya pribadi, Mhm. mungkin cara penyampaian saya yang kurang efektif ketika pembelajaran, kemudian mungkin saja cara mengajar saya yang kurang efektif sehingga siswa itu merasa bosan. Karena jujur Bu, Mhm. eh, saya ini termasuk orang yang bisa dibilang Mhm. tidak komunikatif. Jadi Mhm. bahasanya itu kalau saya bicara kadang-kadang nyampur-nyampur dengan bahasa Oh. daerah, kemudian kalau ngomongnya itu apa namanya ya, ya kurang kurang bagus lah. Begitu gitu. Jadi dan juga ya tadi ketika saya mengajar itu saya rasa Mhm. cara mengajar saya tuh kurang menarik bagi siswa. Jadi pada sesi ini Bapak ingin meningkatkan keterlibatan siswa di kelas, Pak, ya? Nah, iya benar. Karena tadi masalah banyak siswa yang kurang aktif selama pelajaran. Mhm. Terus, eee, Bapak pernah coba nggak untuk mengatasi masalah ini? Pernah, sebenarnya pernah, Mhm. eee, misalkan apa ya, seperti melakukan diskusi kelompok kecil, kemudian saya
saya selingi dengan permainan edukatif, Mm-mm. ada juga ice breaking supaya anak-anak itu kan fokus mengikuti pelajaran, karena dalam pelajaran matematika itu Mm-mm. ketika saya mengajar dengan serius, monoton, tegang, itu Mm-mm. anak-anak kayak merasa gimana gitu ya. Jadi sehingga pembelajaran ketika di kelas itu dan respon siswa itu juga pasif, tidak aktif mengikuti pembelajaran. Tapi dari Mm-mm. yang hasil diskusi tadi, kemudian saya beri ice breaking, kemudian permainan edukatif, Mm-mm. hasilnya itu Bu belum maksimal juga. Mm-mm. Masih banyak siswa itu Mm-mm. yang pasif Bu, yang pasif Bu. Mm-mm. Jadi dari hasil yang sudah Bapak coba, ternyata siswa masih banyak yang pasif Pak ya, belum aktif. Mm-mm. Padahal sudah menggunakan ice breaking tadi kata Bapak ya, Ya, mainan edukatif sesuai dengan mata pelajaran Bapak. mm-mm. Oke, dari pengalaman itu apa yang Bapak pelajari? Terus apa hambatan utamanya menurut Bapak? Yang saya pelajari, saya belajar bahwa Mm-mm. tidak semua siswa itu apa namanya menyukai atau suka dengan metode yang sama. Mm-mm. Dan utamanya mungkin kurang variasinya ketika saya mengajar. Jadi Mm-mm. kan karena siswanya tadi bermacam-macam, orangnya banyak, tentunya mereka juga punya punya minat yang berbeda-beda juga. Mm-mm. Tetapi ketika saya mengajar, saya cenderung monoton satu metode saja, Bu. Nah, jadi Mm. tidak tidak memperhatikan minat siswa. Mm-mm. Ya, jadi Bapak sudah melakukan asesmen di awal pembelajaran tadi seperti minat siswa? Sebenarnya sih sudah. Jadi saya Nggih. bekerja sama dengan wali kelas melakukan asesmen diagnostik Mm-mm. untuk menentukan anak ini minatnya di mana gitu, entah auditori, kinestetik atau apa namanya satunya itu Bu? Kinestetik, auditori dan visual. Nah, Mm-mm. sudah Bu. Sudah, cuman sudah tahu belum digunakan Pak ya, belum Iya. dimanfaatkan. Seperti itu. Oke, berdasarkan refleksi tadi, Bapak langkah apa nih kira-kira yang Bapak akan ambil selanjutnya? Langkah yang akan saya lakukan, saya mau mencoba dulu ya kan, Mm, untuk lebih sering menggunakan metode mm, interaktif, misalkan seperti proyek kelompok, jadi mm, kan, dan juga simulasi. Jadi saya ajak siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Jadi di dalam kelompok itu karena siswanya uh, ditugaskan masing-masing ada tugas, jadi saya bisa menilai pribadi mereka ini interaksinya bagaimana. Ini aktif, tidak aktif atau tidak. Mungkin kalau misalkan belum aktif, uh, berarti ada yang salah lagi nih. Mungkin Bu, gitu. mm. Jadi, berdasarkan tadi, langkah yang ingin Bapak coba tentang proses kelompok dan simulasi, kira-kira media apa yang ingin Bapak gunakan atau sumber daya apa yang ingin Bapak gunakan ke depannya? Eh, Berkaitan hal tersebut, kalau media, saya mungkin akan menggunakan pemanfaatan teknologi. Mm-mm. Misalkan saya akan membuat PowerPoint Mm-mm. yang mana berisi tentang materi pembelajaran yang menarik. Jadi itu untuk membantu siswa yang minatnya adalah visual. Wow. Kemudian untuk yang kinestetik, Mm-mm. nah dalam pembelajaran saya bagi menjadi beberapa kelompok mungkin ya. Mm-mm. Apalagi Yang kemudian audio?
Iya, tadi masih ada sambungannya kayaknya nih Bu ya, kinestetik ini. Mhm. Oh iya, mari Pak. Iya. Jadi setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, apa namanya ya, kalau di model pembelajaran itu, snowball apa, pokoknya yang nanti ada satu siswa dari kelompok itu untuk Nggih. keliling ke kelompok lain. Nah, jadi kan dia gerak tuh, jadi ada siswa yang suka gerak-gerak, nah Mhm, ditugaskan aja dia untuk, ke kelompok lain mhm, supaya, mmm dia dia apa namanya, kinestetik tadi. Kemudian mhm, untuk yang auditori, saya berikan materi tadi kan lewat ceramah saja. Materinya ceramah dengan sesuai yang di PowerPoint tadi. Nah, mhm. kan begitu. Lalu kira-kira nih untuk prosesnya Bapak, melakukan tadi rencana tersebut dalam tindakannya, kira-kira butuh dukungan apa atau bantuan dari siapa? Nah, tentunya ya perlu dukungan sih sebenarnya. Dukungan dari teman-teman guru, nanti saya minta pendapat atau ya diskusi lah dengan rekan sejawat yang satu Mhm, mapel, bagaimana pendapatnya dengan metode pembelajaran yang akan saya lakukan. mhm, Kemudian alat-alat pendukung saya butuhkan seperti LCD, kemudian laptop, mhm, kemudian internet juga sangat diperlukan. Karena saya butuh referensi-referensi yang mendukung mhm. untuk pembuatan, media atau pembelajaran yang interaktif tadi, Bu. Ya, seperti Bapak bilang tadi perlunya referensi. Kira-kira referensi dari mana ya Pak, yang bakalan nanti Bapak ambil ke depannya untuk pelaksanaan tindakan tadi? Kalau referensi, saya banyak, Bu. Mmm, Cuman ya ini tadi, kembali ke gurunya. Contoh kalau referensi yang saya sering gunakan itu mhm, saya, lihat di YouTube. Jadi banyak sekali oke, contoh-contoh, eee, pembelajaran di YouTube itu yang menarik begitu. Jadi mhm, saya adaptasi ATM bahasa sekarang kan, adaptasi, mhm, tiru, dan modifikasi. mhm, Kemudian dari lain, dari buku pelajaran salah satunya. Jadi ada 3 lah, referensi yang saya gunakan, yaitu dari internet, seperti YouTube, 2 saja, dari internet, YouTube, kemudian dan mhm. dari buku penunjang, buku mata pelajaran. Apa Bapak sudah memanfaatkan platform yang pendidikan yang sekarang lagi digunakan, misalnya model-model yang dalam platform Merdeka, sudah lihat-lihat dari sana Pak? Untuk jadi Ah, referensi? sebagian ada Bu, Mhm, lewat, PMM, mhm, pembelajaran, cuman, saya kurang kurang aktif untuk, di situ Bu. Mudah-mudahan nanti, saya, lebih, apa namanya, untuk mengikuti kegiatan atau materi yang ada di PMM, lebih aktif lah, gitu. mhm. Lalu bagaimana dengan komunitas belajar Bapak sendiri di sekolah? Yang Apa satu Bu? rumpun dengan mata pelajaran Bapak sendiri? Bisa diulangkah? Maksud saya bagaimana, permasalahan seperti ini apakah pernah menjadi pembahasan di komunitas belajar Bapak di sekolah atau Oh, ada guru yang pernah berbagi praktek baik? sebelumnya, belum pernah Mmm, belum pernah ada. Eee, Ketika Kombel ada sedikit penyampaian dari kepala sekolah berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. mhm, Jadi pada saat itu, kepala sekolah itu memberikan pengarahan atau dan bimbingan kepada kami supaya memberikan, pembelajaran sesuai dengan
berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, Diferensiasi. ya, Iya. sesuai dengan bakat dan minatnya. Mhm, Tetapi ya karena memang kami di sini, mhm, eee, kurangnya pengetahuan mhm. sebagai seorang guru berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mengakibatkan, eee, penerapannya masih belum optimal, Bu. Jadi kadang-kadang, masih salah-salah kaprah lah istilahnya. Nggak apa-apa, Pak, namanya juga belajar, Pak, ya. Pasti Iya, ada error-nya, seperti itu. Jadi yang iya, saya tangkap tadi, yang Bapak ingin laksanakan tadi mencoba memakai metode interaktif ya, Pak, iya, seperti proyek kelompok dan simulasi. iya, Terus supaya mengajak siswa lebih berpartisipasi, terus ingin iya, menggunakan, metode sesuai dengan gaya belajar anak. Tadi berkeliling kelompok bagi yang suka jalan tadi kan, Pak? Heeh, iya, dari satu kelompok ke kelompok lain maupun menggunakan LCD iya. supaya untuk, minatnya siswa terhadap gaya belajar visual. Nah, kira-kira nih Bapak mau mulai menerapkan langkah-langkah ini, terus kapan? Gimana caranya Bapak memonitor kemajuannya? Rencananya, eee, saya akan melakukan rencana ini mulai minggu depan. Mhm, Jadi, saya akan pantau keterlibatan siswa setiap minggu dan disesuaikan, jika perlu sesuai jadwal. nah, bagus sekali, Pak. Saya akan follow up dalam 2 minggu ini. Kita lihat dulu progresnya, Pak, ya. Heeh, apakah ada yang perlu nanti kita, perbaiki atau yang kita lanjutkan untuk lebih meningkat. Apa ya ada lagi ini, Pak, yang perlu kita bahas? Untuk sementara saya rasa, nggak usah banyak-banyak sih. Sebenarnya ya namanya juga seorang guru kemudian menghadapi siswa yang macam-macam, tentu saya punya banyak permasalahan. Iya, Jadi untuk hari ini saya rasa cukup satu topik ini saja, Bu, mhm, tak usah panjang-panjang dulu. Nanti bisa, nggih, selesaikan dulu satu ini, kemudian saya lihat kemajuannya, mhm, apakah perlu perbaikan, apakah mungkin lanjutannya bagaimana, saya, semoga saja nanti ketika saya menjalankan rencana ini, mhm, terdapat peningkatan terhadap keaktifan belajar siswa. baik. Bapak, kira-kira kan 2 minggu ini kita lagi sibuk-sibuknya siswa baru nih, ya kan, Pak? Iya, betul. Mhm. Kira-kira adakah hari, eee, Bapak saat tidak ngajar, kita bisa, refleksi lagi tentang tindakan Bapak yang sudah Bapak lakukan, tentang rencana-rencana yang tadi kita buat. Oh, anu Kak, Bu, apa namanya, meninjau hasil Iya, meninjau rencana hasil ini? progresnya, heeh, rencana yang Oke, tadi. siap. Kira-kira Itu kapan, nanti Pak? inggih. Mungkin bisa setelah, ini kan minggu ini saya mencoba mempraktikkannya, Mhm. berarti hari Rabu atau Selasa depan itu bisa, Bu. Kalau Dua Ibu nggak sibuk juga sih. kita coba 2 minggu, berarti pas minggu keduanya, Pak, ya, hari Rabu, Pak, Iya, ya? Nggih. iya siap. Kira-kira, waktunya kapan, Pak? Setelah pelajaran saja, Bu. Kebetulan hari itu saya ada, Oh, jam mengajar, heeh, oh, baik baik. sekitar Heeh. jam 2-an lah, jam Oh, terakhir habis aja, mhm. berarti habis pas kita pulangan, Pak, ya? Mhm. Nah, ya itu maksudnya, Heeh. inggih, Mungkin mhm, bisa lewat seperti ini ya, Pak, ya? Karena kan lumayan jauh jarak sekolah, kalau untuk oke, bertemu langsung. Baik inggih, Bapak, terima kasih untuk partisipasinya. Mau saya mhm. tanyakan gimana perasaan Bapak setelah sesi ini? Ada yang lain mau didiskusikan lagi? Oh, iya iya iya. Berbicara tentang perasaan nih, Nggih. eee, perasaan saya, setelah sesi coaching ini, saya merasa sangat terbantu, Nggih. satu, saya juga merasa mendapatkan ya, apa ya, kelegaan.
Nah, mhm, bisa mengungkapkan sedikit, bukan masalah sih, mhm. mengungkapkan sedikit, apa namanya ya, ya anggaplah, curhatan hati seorang guru, ya kan. Iya, Curhatan hati seorang guru terhadap perilaku muridnya yang luar biasa aktif. Jadi sangat melegakan. Saya mhm, juga, mendapatkan semacam ilmu baru, semoga mhm, nanti ketika saya menerapkan strategi yang kita bahas tadi, mhm, itu mampu, membuat, siswa lebih aktif. Sisi ini juga, membantu saya ini ya melihat, masalah dari perspektif yang berbeda mhm, dan memberikan ide-ide baru yang saya temukan sendiri ya, dibantu dengan ibu, kemudian yang bisa saya coba nanti ke mhm, depannya. mhm, Sehingga, saya merasa lebih yakin dan lebih mhm. percaya diri untuk, menerapkan rencana yang kita bahas tadi, Bu. Jadi begitulah perasaan saya kira-kira. Alhamdulillah kalau Bapak sudah merasa ini sesi ini membantu dan meningkatkan percaya diri Bapak dalam proses menghadapi tantangan yang Bapak alami, heeh. Eee, Mungkin itu saja Bapak, terima kasih sudah Bapak mau terbuka dengan saya. Jika memang dalam proses pelaksanaannya nanti Bapak perlu bantuan atau ada hambatan, silakan hubungi saya. Insya Allah kalau jam pulang sekolah bisa aja Pak, sambil bisa balasin gitu. Mhm, Oke, iya, siap. Terima kasih, Bu, atas tawaran dan bantuannya. mhm. Baik Pak, saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.